Ditemui Pasek, Mahfud MD kaget data penerima uang Hambalang tidak ada nama Anas Urbaningrum. Nah, di sini kenapa ya? Ya, ini padahal Anas Urbaningrum baru bebas pada 11 April kemarin, yaitu tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi di sini dari berita-berita yang beredar kayaknya sih langsung tancap gas ya. Bahkan di sini gaspol. Nah, ini bahkan ditanggapi oleh Denny Siregar. Ayo dong brother Abraham Samad, tunjukkan bersih dan sucinya KPK RI pada masamu dulu. Masa takut sama Anas? Di sini sambil menyertakan sebuah berita yang berjudul ditantang Anas Urbaningrum debat soal Hambalang, Abraham Samad enggan melayani, lalu ungkap alasannya. Di sini dari merdeka.com, Yuliani sebut Samad dan BW tak mau panggil Ibas ke KPK karena mengaku teman. Menurut saya kan lucu ya. Di sini mengaku teman, hukum memandang teman. Wow. Jadi penasaran ya, gimana ya beritanya di sini? Di sini dari Tribun News, yaitu dengan judul ditantang Anas Urbaningrum debat soal Hambalang, Abraham Samad enggan melayani. Nah, dari sini yaitu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad enggan berdebat dengan ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Diketahui tantangan dari Anas kepada Abraham Samad dan ex-pimpinan KPK lainnya Bambang Wijoyanto sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara I Gede Pasek Suardika. Buat apa saya tanggapi? Itu berarti saya bukan aparat penegak hukum. Kenapa? Apa yang mau diperdebatkan? Mulai dari putusan pengadilan negeri tinggi, kasasi, tidak ada satupun putusan yang bebaskan Anas. Kan begitu kan? Itu berarti semua terbukti. Ucap Abraham Samad dijumpai Tribun News di kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selatan pada 10 April yang lalu. Abraham mengatakan dia mau saja berdebat apabila ada satu dari putusan pengadilan yang menyatakan Anas Urbaningrum bebas. Namun karena tidak ada, Abraham menyebut perdebatan tidak lagi diperlukan. Jadi, apa yang mau diperdebatkan? Itu saya bisa berdebat sama dia kalau ada salah satu putusan yang bebas. Nah, bahkan diketahui dari sini ya, yaitu ketika Anas Urbaningrum pada saat itu kan juga berjanji ya, yaitu kalau saya terbukti melakukan korupsi sepeser pun, gantung saya di Monas. Nah, itu juga viral dan ternyata di sini ketika ditanyai oleh wartawan dari Detik, jawabannya memang Anas tidak bersalah, bersikukuh tidak bersalah. Ya memang kalau dipikir-pikir pelaku koruptor yang disambut sangat mewah ya Anas Urbaningrum ini. Ketika dia lepas dari Sukamiskin, sambutannya begitu luar biasa. Ya memang karena apa? Memang isu-isu ini bahkan di internal Demokrat juga gonjang-ganjing. Bahkan juga ada KLB Kubu Muldoko dan lain sebagainya. Dan juga Demokrat juga sekarang ini sudah tidak demokrasi lagi, alias menjadi partai keluarga. Nah, apakah ini ada kaitannya yaitu dengan didepaknya Anas sebagai ketua umum pada saat itu? Ya, dimana pada saat itu memang Anas di sini menjadi ketua umum, lalu kena kasus korupsi Hambalang dan sebagainya lah, akhirnya divonis dan bebas pada 11 April yang lalu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan Anas pada saat itu menjadi ketua umum Partai Demokrat? Dan sekarang ini kita ketahui ketua umum Demokratnya adalah anaknya sendiri. Nah, dari sini saya penasaran ya, komentar-komentarnya di sini. Wah, tambah seru nih Bang Denny Siregar, rame. BW dan Bang Openg ini keluar-keluar sama data KPK yang bocor, tampil bak pahlawan. Seolah lupa bahwa seprindik Anas juga bocor di masa mereka. Ditemui Pasek, Mahfud MD kaget data penerima uang Hambalang tidak ada nama Anas Urbaningrum. Nah, di sini kenapa ya? Padahal sudah ada berita seperti ini. Tetapi ya, Anda tahu sendirilah. Itu kan pada waktu rezim siapa ya Anda? Nah, seru. Tuh kan, proses hukum kasus Formula E terhambat. Anak buah Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dan Saud Firly harus bersihkan KPK. Kajian hukum Forum Diskusi Wartawan Metropolitan. Ya memang apalagi sekarang di KPK tidak se-super power pada waktu dulu ya. Ketika dulu belum ada Dewas Pengawas, tetapi sekarang sudah ada Dewas Pengawas. Saya nggak bisa bayangkan pada KPK dahulu karena tidak ada yang mengawasi ya dari KPK. Bahkan dari kementerian
legislatif, yudikatif, semua bisa terkena oleh KPK. Tetapi sekarang menurut saya KPK lebih terarah karena adanya Dewas Pengawas tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anas Urbaningrum tiba di rumah ibunya di Blitar, Jawa Timur. Saat ditagih, janjinya soal gantung di Monas jika terbukti korupsi sepeser pun. Anas menjawab, dia tidak bersalah. Anas tiba di rumah ibunya di Dusun Sendung, Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, sekitar pukul 12.31 pada Rabu 12 April 2023. Anas diantar rombongan satu bus dan beberapa mobil yang diklaim datang dari Madura, wilayah Mataraman, Surabaya, dan juga Bandung. Setibanya di rumah, Anas langsung sungkem kepada ibunya, Sriati. Di ruang tengah sekitar 5 menit, Anas dan sang ibu saling berpelukan. Anas meletakkan kepalanya sekian lama di pangkuan sang ibu. Semoga Anas sehat dan kuat terus. Keluarganya bahagia, kata Sriati sambil mengelus dadanya saat ditanya Detik Jatim, apakah ada pesan khusus untuk sang putra? Dilansir Detik Jatim pada Rabu 12 April 2023. Detik Jatim kemudian menanyakan janji Anas yang meminta digantung di Monas jika terbukti bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Anas menjawab seperti ini. Nomor 1, bahwa saya yakin tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin dunia akhirat, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Karena saya yang tahu, katanya. Apakah janji gantung di Monas itu lantas terhapus? Kalau sampean baca detail putusannya, itu sudah terjawab sebetulnya, jawab Anas. Bahkan diketahui, Partai Kebangkitan Nusantara PKN, partai yang didirikan oleh beberapa mantan politikus Partai Demokrat, bersiap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum yang akan menunaikan masa hukumannya dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada pertengahan April 2023. Banyak hal yang ingin Anas Urbaningrum lakukan setelah dia bebas nanti, kata Ketua Umum PKN Igedek Pasek Suwardika dalam wawancara eksklusif dengan Viva di Jakarta pada 10 Maret 2023. Satu di antara sekian banyak hal yang ingin Anas jelaskan kepada publik, kata Gede Pasek, ialah kriminalisasi kasus korupsi, terutama tuduhan menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier. Tuduhan menerima gratifikasi mobil Harrier dari mega proyek Hambalang itu dinyatakan tidak terbukti. Mobil Harrier itu clear, tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi proyek Hambalang dan tidak ada kaitannya dengan AU Anas Urbaningrum sebagai koruptor seperti yang diduga atau disangkakan oleh KPK waktu itu, katanya. Meskipun tuduhan gratifikasi mobil Harrier tidak terbukti, Gede Pasek mengingatkan Anas Urbaningrum kala itu sudah terlanjur kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menyebut peristiwa politik itu telah direkayasa sedemikian rupa demi menyingkirkan Anas dari Partai Demokrat. Selain itu, Gede Pasek menjelaskan, Anas akan menjelaskan sekaligus meminta pertanggungjawaban dari 2 mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijojanto. Keduanya waktu itu menjabat ketua dan wakil ketua tentang skandal surat perintah penyidikan Sprindik KPK yang bocor pada tahun 2013 yang lalu. Makanya Mas Anas pernah bilang, pengen juga saya berdebat, bedah kasus, eksaminasi. Ada Abraham Samad, ada BW Bambang Wijoyanto, Anas Urbaningrum, lalu pakar-pakar hukum ada di situ semua. Kita semua tonton,
Secara ilmu hukum, kita akan tahu kenapa sprindik bocor itu, katanya. Anas, juga Gede Pasek, menganggap sprindik itu bocor bukanlah peristiwa kecelakaan atau tak disengaja, melainkan bagian dari upaya rekayasa. Itu merupakan jejak nyata, tapak-tapak yang nyata, bahwa memang kasus Anas ini didesain antara oknum komisioner bersama oknum kekuasaan sehingga nyambung dengan pidato dari Jeddah, ujarnya tanpa menjelaskan maksud pidato Jeddah. Pada intinya, menurut Gede Pasek, sprindik penetapan Anas sebagai tersangka kasus korupsi itu bocor atau sengaja dibocorkan sebagai respon tak langsung atas peristiwa politik di luar kasus hukum. Sebab katanya ada semacam kegelisahan dari sebagian kalangan lawan politik Anas yang menanti-nanti kepastian Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari pidato dari Jeddah, lalu dijawab dengan sprindik yang belum komplit yang akhirnya bocor. Itu kan kejahatan sebenarnya. Kejahatan yang dilindungi juga oleh kuasa. Bagaimana dia dengan tekanan pidato itu kemudian membuat sprindik belum diteken semua, lalu itu sudah dibawa ke kekuasaan. Itu kan alam saja mengatur sprindik bocor. Biar ada jejak, hari ini kita tinggal buka saja, ujarnya menambahkan. Bahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku enggan membahas politik terlebih dahulu hingga Lebaran 1444 Hijriah nanti. Ia pun enggan menanggapi tentang kebebasannya yang dianggap dapat menjegal karir politik Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Aduh, kurang dengar, santai-santai dulu sampean, ujarnya sambil tersenyum kepada awak media yang bertanya di kediamannya di Kampung Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar pada 12 April 2023. Ia pun merespon santai tentang pemikiran sejumlah pihak bahwa kebebasannya akan mengubah peta politik pemilihan presiden. Anas mengaku masih harus orientasi dulu terhadap kondisi politik setelah lama mendekam di lapas Sukamiskin. Itu urusan peta, saya harus belajar dulu petanya seperti apa. Kalau peta geografi, saya agak hafal. Kalau peta politik, peta kondisi orientasi dulu, ujarnya seraya tersenyum. Anas juga menjawab terkait janjinya yang akan menggantungkan diri di Monas apabila terbukti bersalah di kasus Hambalang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Anas tetap yakin bahwa ia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Nomor satu itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Itu keyakinan lahir batin dunia akhirat, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Keyakinan itu karena saya yang tahu, katanya. Ia mengatakan apabila membaca detail putusan perkara tersebut telah terjawab. Iya, kalau sampean baca detail putusannya sudah terjawab sebetulnya, ujarnya. Anas sendiri ke kediaman ibunya untuk meminta doa dan sungkem. Ia berharap kegiatan kumpul yang dilakukan dalam rangka menempuh ke depan lebih baik, mantap dan kuat. Bukan langkah panjang itu yang penting, tapi langkah yang panjang itu langkah yang bertujuan, bukan langkah yang kosong, bukan langkah yang tidak ada substansi nilainya, ujarnya menambahkan. Bahkan Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Kairon mengaku kasihan dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai bebas dari lapas Sukamiskin. Herman menyebut ada pihak yang ingin memanfaatkan Anas. Begini ya, Mas Anas ini kan tidak menyampaikan apapun, dan tentu kalau melihat situasinya, ini kan hanya diadu domba saja. Apakah itu oleh kubu PKN maupun oleh kubu Muldoko. Jadi kalau kita mau melihat
Bagaimana kegaduhan? Kasihan juga Mas Anas sebetulnya, kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 13 April 2023. Herman mengaku kasihan karena dengan adu domba itu masa lalu Anas kembali diungkit oleh publik. Menurutnya tak ada masalah antara Anas dan juga Partai Demokrat. Kasihannya kenapa? Pada akhirnya banyak orang mengungkap kembali masa lalunya, mengangkat kembali persoalan kasusnya. Kasihan sehingga berhenti kubu Muldoko dan PKN untuk terus mengadu domba keberadaan Anas terhadap Partai Demokrat. Tidak ada masalah gitu, ujarnya. Dia juga mengatakan ucapan Anas soal skenario besar tak terkait dengan Demokrat. Menurutnya hal itu cuma dipelintir oleh pihak tertentu. Enggak ada kaitannya sama Demokrat. Itu kan hanya dipelintir-pelintir saja, baik oleh yang selama ini berada di Muldoko maupun Pasek yang di PKN. Anas sendiri menurut saya tidak ada hal-hal yang ingin bermusuhan dan lain sebagainya. Menurut saya, kasihan Mas Anas, tutur Herman. Kasihan karena pada akhirnya saya melihat di medsos dimanapun pada akhirnya banyak yang mengkritiknya. Seharusnya kan menikmati kebebasan, menikmati masa di luar tahanan, menyelesaikan berbagai perjalanan kasusnya dan tinggal hidup tenang, imbuhnya menambahkan. Menyinggung tentang Anas Urbaningrum tentulah mengingatkan tentang janjinya dikantung di Monas pada 11 tahun yang lalu. Ada apa antara Anas dan juga Monas? Di tahun 2012, tepatnya pada 9 Maret, Anas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sesumbar tentang kasus dugaan korupsi proyek olahraga Hambalang di Bogor. Dia mengklaim tidak menerima uang korupsi dari Hambalang. 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, kata Anas saat itu. Anas yakin tidak ada dugaan korupsi terkait proyek di Hambalang. Soal proyek Hambalang, Anas menyebut hal itu hanya berdasarkan dugaan dan ocehan pihak tertentu saja. Yakin, tegas Anas. Kala itu memang KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek Hambalang hingga akhirnya pada 22 Februari 2013 atau hampir setahun setelahnya Anas Urbaningrum dijerat KPK sebagai tersangka. Namun 2 hari sebelum pengumuman sebagai tersangka KPK, Anas sempat juga merespon soal janji gantung di Monas. Apa katanya? Sampean tulis apa saja boleh kalau itu, kata Anas pada Rabu 20 Februari 2013. Kasus bergulir hingga Anas diadili. Pada Rabu 24 September 2014, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengatakan Anas terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. Mengatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali, ujar Hakim Ketua Haswandi saat itu. Majelis Hakim meyakini Anas ikut mengupayakan pengurusan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan Permai Group. Menurut Hakim, posisi Ketua DPP Demokrat adalah pijakan awal untuk langkah politik lanjutan Anas. Langkah politik itu dimulai pada 2005, kala Anas berhenti sebagai anggota KPU dan selanjutnya masuk sebagai anggota Partai Demokrat dan berhasil menduduki jabatan Ketua DPP Bidang Politik. Dengan kedudukannya sebagai Ketua DPP Bidang Politik, terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Lalu terdakwa menjadi semakin besar setelah menjadi anggota DPR dan terpilih periode 2009 hingga 2014, serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Demokrat, ujar Hakim Anggo Sutio. Anas menerima sejumlah pemberian yakni duit 2,2 miliar dari Adikarya, duit 25,3 miliar, dan 36.000 US
dari Permai Group. Ketiga, penerimaan sebesar 30 miliar dan 5, juta US yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu ada pula penerimaan lainnya yakni mobil Toyota Harrier, Toyota Velfire, dan fasilitas serupa survei pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar 478 juta pada April hingga Mei 2010. Anas juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Anas membelanjakan duit hasil korupsi untuk membeli tanah dan bangunan, di antaranya tanah dan bangunan seluas 639 di Jalan Teluk Semangka, Blok C9 nomor 1 Durensawit, Jaktim, Jalan Selat Makassar, Pemkab AL Blok C9 nomor 22 Durensawit. Selepas vonis itu, Anas sempat menantang majelis hakim dan jaksa untuk bersumpah mubahalah, yakni mereka yang salah akan dikutuk, tapi majelis hakim tetap menutup sidang. Usai persidangan, Anas sempat menjawab pertanyaan, salah satunya pertanyaan dari wartawan terkait ucapan Anas dahulu yang mengaku siap digantung di Monas. Bagaimana tanggapan Anda dengan janji gantung di Monas setelah vonis ini? Tanya wartawan. Anda dari mana? Tanya Anas ke wartawan itu. Sang wartawan menjawab. Tak lama Anas memberikan penjelasan soal ucapan terkait siap digantung di Monas. Ucapan itu merujuk pada kasus dia terkait kasus Hambalang. Anas menegaskan majelis hakim menyebut dirinya tidak terkait dengan kasus Hambalang. Tadi malah diputuskan jelas tidak ada kaitannya sama Hambalang. Itu pemberian legitimasi yuridis. Perkara saya tidak ada kaitan dengan Hambalang, jelas Anas. Waktu berlalu dan Anas melakukan perlawanan pada Februari 2015. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara dengan denda 300 juta subsidiar 3 bulan penjara. Masih tak puas dengan potongan yang diterimanya, hanya turun setahun Anas kembali mengajukan perlawanan dengan harapan dibebaskan di tingkat kasasi. Namun bukannya dibebaskan, Majelis Hakim Agung yang saat itu dipimpin almarhum Artijo justru melipat gandakan hukuman Anas. Anas divonis 14 tahun penjara. Tak hanya itu, hak politik Anas juga dicabut. Selain itu, Anas wajib mengembalikan uang yang dikorupsi di proyek Hambalang sebesar 57 miliar rupiah.